Lanjut ke materi selanjutnya teman-teman, kita akan membahas apa itu altcoin. Altcoin atau singkatan dari alternative coins merupakan seluruh koin atau dan token selain Bitcoin. Contohnya Ethereum, Litecoin, Stellar Lumens, Dogecoin, dan lain-lain. Pada www.coinmarketcap.com setidaknya terdeteksi ada lebih dari 8.000 lebih total altcoin yang ada. Yang selanjutnya adalah apa itu blockchain. Buat lo yang mungkin sulit memahami apa itu blockchain, ini mungkin bisa menjadi perumpamaan yang lebih mudah untuk dimengerti. Anggaplah blockchain itu seperti internet. Kita ingin mengakses Google, Facebook, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya, pasti butuh koneksi internet, setuju? Di internet ada banyak sekali database atau stok informasi-informasi, misalnya seperti gambar di Google Image, artikel di website, atau video di YouTube dan TikTok. Semua ini adalah database yang ada di internet dan disimpan di tempat yang dinamakan server. Server ini digunakan oleh banyak orang, tentu perlu perawatan atau maintenance. Nah, pemilik server biasanya yang melakukan. Dalam kasus ini, ada perusahaan-perusahaan seperti Google, Facebook, dan TikTok yang memelihara server mereka agar terus bisa digunakan. Ini disebut dengan server tersentralisasi atau terpusat. Kalau server pusatnya mengalami kekacauan, tentu kita semua juga akan merasakannya. Misalnya websitenya nggak bisa diakses atau lemot. Blockchain juga hampir mirip. Blockchain adalah serangkaian data dan informasi yang dikelola oleh program komputer dengan menggunakan prinsip kriptografi atau terenskripsi. Ilustrasinya begini, kita pasti pernah menonton serial Harry Potter. Pada seri itu ada salah satu karakter villain utama yaitu Voldemort yang memecah bagian dirinya ke dalam 7 Horcrux. Nah gini Cup Diary, Loket Cincin, Diadem, dan Harry Potternya sendiri. Ini agar dia tidak dapat dimusnahkan dan dapat bangkit kembali apabila jiwa aslinya mati hanya dengan bermula dari salah satu Horcrux. Blockchain juga demikian. Jaringannya tersebar pada jaringan aktif yang tersedia, menanggung hash power, dan membuat jaringan blockchain terus berjalan. Di antara jaringan aktif ini adalah para miner atau penambang yang kemudian mendapatkan reward secara otomatis dari sistem yang sudah didesain karena telah menyelesaikan transaksi pada blockchain. Dengan sistem blockchain, sulit untuk memanipulasi jaringan yang ada, namun tetap ada risikonya. Seperti halnya Horcrux tadi, setiap transaksi yang terjadi di blockchain akan dikonfirmasi ke beberapa jaringan lain. Apabila terjadi kejanggalan di satu titik disebut dengan node, dan tidak sesuai dengan node yang lain pada saat proses konfirmasi, maka transaksi apapun yang terjadi di sana akan batal dan kembali seperti semula. Setiap transaksi yang tervalidasi berhasil akan dilanjutkan, sehingga membentuk seperti rantai yang tidak terputus. Itulah kenapa namanya blockchain atau rantai blok. Seluruh informasi ini kemudian terus meluas dan digunakan sebagai database yang lebih besar lagi. Tidak hanya sebagai transaksi keuangan, melainkan juga stok barang, pengiriman, hingga kepemilikan terhadap suatu aset fisik yang lain. Ini gambar 9 cara kerja blockchain. Ya. Ini request dengan P2P dan area transaksi selesai. Makanya ini membuat blockchain sebagai jaringan tidak terpusat atau desentralis menjadi efektif. Banyak orang bingung membedakan antara blockchain hack dan exchange hack. Itu tuh adalah dua hal yang sangat berbeda ya teman-teman ya. Ketika kita berbicara tentang exchange hack, kita berbicara tentang platform yang diretas. Ini bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memiliki data atau sudah mengumpulkan informasi tentang kelemahan keamanan dari exchange tersebut ya. Sedangkan blockchain itu diretas tidak sendirian. Mereka harus mengumpulkan tenaga ribuan atau bahkan ratusan ribu tenaga komputer untuk menguasai lalu memanipulasi jaringan yang ada. Sehingga pada dasarnya apabila semakin banyak miners dan stakers, kesempatan para hacker untuk meretas blockchain akan hampir mustahil. Jadi untuk meretas exchange itu kemungkinan besarnya sangat bisa, tetapi untuk meretas namanya blockchain ini kan sangat mustahil ya teman-temannya, karena setiap menit bahkan detik itu ada algoritma yang
dipecahkan dan berubah, selalu update gitu oleh para miners dan stakers. Untuk materi perbedaan uang fiat, emas, dan Bitcoin akan kita lanjutkan di materi selanjutnya.